Begini, kan standar internasional sama FIFA tuh belum tentu sama. Contoh, kita kemarin bertanding Indonesia sama Argentina. Apakah FIFA ikut campur? Tetapi kan Argentina mengirim sampai 2 kali loh. Ngecek lapangan pertandingan dan lapangan latihan. Bahkan lapangan latihan pun akhirnya dengan isu security dia hanya mau di Stadion Senayan. Tadi kan kita udah siapin lapangan FNA, ya. Nah, artinya apa? Dia punya standar. Nah, standar FIFA di mana? Lebih tinggi lagi. Karena FIFA itu kan bukan pertandingan Indonesia dan Argentina, itu pertandingan turnamen. Ya, di mana satu lapangan itu dipakai grouping. Mungkin ada 6 pertandingan dalam waktu seminggu. Bicara tentang Jakarta International Stadium, tentu ini adalah stadium kebanggaan Anies Baswedan, hasil karyanya yang bisa dinikmati oleh warga Jakarta dan mudah-mudahan klub sepak bola Persija. Dan ini realisasi dari janjinya untuk memberikan stadion kepada Persija. Dan kemudian tiba-tiba pemerintah pusat berkeinginan menggunakan stadion ini untuk sepak bola usia 17 tahun. Setelah dicek-cek, oh ada kekurangan-kekurangannya. Lalu menjadi bahan tertawaan oleh para buzzer ya. Jadi sebenarnya saudara sekalian, kalau ada kekurangan karena mau disesuaikan dengan penyelenggaraan kejuaraan dunia, ya wajar saja. Pastilah kalau tim dari FIFA dia akan lihat banyak pihak yang beda pendapat, tapi prinsipnya sebenarnya terkait stadion itu tidak hanya JIS saja. Jadi ada 22 stadion di Indonesia ini yang akan kita fokuskan dan kita lihat dan assess mana-mana saja apa yang perlu diperbaiki, direnovasi, dan disempurnakan. Hal ini kenapa? Karena kita bisa melihat dan stadion ini kan multifunction sebenarnya. Tidak hanya bola dan bisa juga atletik di situ. Jadi kita ingin 22 stadion di seluruh Indonesia ini ke depan kita pastikan semuanya ini optimal secara teknis dan juga secara spesifikasi ini kita pastikan harus bisa memenuhi segala standar yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan event-event mau itu nasional dan internasional, baik itu standar dari federasi. Ya, artinya apa? Contoh saya pun yang ngerti bola, kemarin waktu U20 kaget-kaget ketika ada yang namanya mesin rumputnya mesti diganti. Ada mesin dari Inggris, saya kaget, saya juga mulai ketinggalan rupanya bola itu. Apa? Standarnya lebih tinggi lagi. Nah itu kan yang saya bilang, kalau persepsi JIS ini mau dipolitik, kebalik. Pemerintah punya program merenovasi 22 stadion untuk standar internasional. Pemerintah juga akan mengajukan lapangan-lapangan untuk U17. Gitu. Belum, ada 6-8 lapangan yang lagi mau diajukan. Nah, tetapi sebelum diajukan, kan kita harus perbaikin kualitasnya. Gitu kan? Saya bukan jadi bagian orang yang mempolitisasi daripada olahraga. Track record saya di olahraga udah cukup lama. Apa kurangnya fasilitas stadion? Stadion apa aja? Emang sudah ada yang ready 100%? Saya kira belum ada ya. Kalaupun ada ya itu karena sudah direnovasi juga, sudah diperbaiki juga. Jadi jangan sampai kemudian hanya karena kekurangan-kekurangan seperti itu terjadi delegitimasi. Jadi karya Anies mau dinihilkan lalu diklaim sebagai karya baru. Padahal yang perbaikan cuma tempat drop off pemain ya, lahan parkir yang kurang luas, akses ke sana yang dianggap masih kurang kendaraannya. Itu kan semua tidak hanya terkait dengan pembangunan stadion, tapi juga terkait dengan bagaimana kemauan pemerintah kota untuk memberikan akses kepada JIS. Kan itu soalnya. Karena kalau orang pakai JIS itu seolah-olah mengingat Anies Baswedan. Makanya bagaimana
jejak Anies mau dihilangkan sama sekali. Atletik internasional, federasi sepak bola internasional, dan federasi internasional lainnya. Terkait khusus dengan JIS, itu memang ada JIS, kita akui adalah stadion yang sangat baik dan sangat, kita kalau masuk di stadionnya aja itu udah serasanya kita feelsnya itu udah seperti di Eropa mungkin. Tapi memang kita juga harus berani mengakui ada beberapa catatan yang harus kita perbaiki dan kita sempurnakan dalam rangka jika kita ingin menyelenggarakan event internasional yang nantinya dihadiri baik itu dari tamu negara asing dan lokal, ini memastikan tidak ada kendala-kendala. Refli heran JIS yang dibangun Anies jadi polemik, Mandalika banjir dan merugi gak dipersoalkan. Dikutip dari FIFA.co.id Jakarta, polemik Jakarta International Stadium JIS untuk venue Piala Dunia U17 masih jadi sorotan. JIS yang dibangun era Anies Baswedan saat jabat Gubernur DKI Jakarta itu dianggap tak sesuai standar. Pengamat politik Refli Harun pun ikut menanggapi JIS yang digagas Anies terus disudutkan dengan dianggap tak sesuai standar. Dia merasa heran banyak alasan yang dilontarkan untuk tujuan mendelegitimasi JIS yang dibangun era Anies. Kenapa sih bangsa ini susah sekali kemudian untuk mengakui hasil kerja orang kalau memang baik? Ya kalau baik dibilang baik, kalau tidak baik coba tiba-tiba dipermasalahkan. Pintu yang terbuka atau yang tertutup, kata Refli di akun YouTube-nya yang dikutip pada Selasa 4 Juli 2023. Refli menceritakan pengalamannya saat datang ke JIS dalam momen launching stadion tersebut. Bagi dia tak ada masalah karena akses masuk pintu gate atau gerbang berjalan baik. Dia pun bingung dengan omongan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyebut persoalan akses karena baru hanya satu pintu gate yang terbuka. Tinggal buka saja yang lain, tidak usah dipermasalahkan. Apa susahnya? Saya kemarin datang stadion waktu pembukaan JIS, oke-oke saja, ujar pakar hukum tata negara tersebut. Menurut dia, jika JIS membatasi untuk membuka jumlah gate tak dibuka banyak, maka bisa jadi karena event di stadion biasa saja. Kalau misalnya ada pagar roboh dan lainnya, ya perbaiki saja, tidak berarti stadion tidak layak, sebut Refli. Bagi Refli, momen JIS yang dipersoalkan karena sulit sekali mengakui hasil kerja Anies. Dia mengkritisi pihak yang berseberangan itu tak punya niat terima kasih kepada Anies yang sudah membangun JIS. Datang itu tidak dengan niat berterima kasih kepada Anies yang sudah membangun stadion ini, tapi dengan niat untuk mencari kelemahan dan delegitimasi. Susah sekali, jelas Refli. Refli pun menyinggung proyek sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang malah tak dipersoalkan. Padahal dari akses jelas banjir dan proyeknya pun jelas merugi. Padahal akses jalan ke Mandalika itu banjir, proyeknya merugi lagi, meninggalkan utang, itu gak dipersoalkan. Jadi gitu ya katanya. Kemudian Refli juga menyoroti keberadaan buzzer yang terus menyudutkan Anies di media sosial. Apalagi ditambah tingkah buzzer yang meremehkan mendelegitimasikan Anies Baswedan. Coba bayangkan ya tuturnya.